So, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi, silakan ya untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya. Oke ya, kita mulai dari indeks terlebih dahulu. Indeks hari ini seperti analisa kemarin ya, beda tipis saja teman-teman. Di mana pada sesi 1 sempat di bawah naik teman-teman, kemudian sesi 2 sempat di bawah turun dan menyentuh level low-nya hari ini di 6119. Dan yang menarik adalah hari ini indeks ditutup di zona hijau dengan kenaikan 0,03%. Nah, kemarin saya analisa hari ini ditutup di zona merah ya. Yang menarik adalah hari ini ditutup di zona hijau, dan itu merupakan sesuatu yang menarik ya buat indeks sendiri teman-teman ya. Dan juga hari ini terjadi inflow asing yang lumayan besar ya, hingga 1,59 T ya. Itu merupakan inflow yang cukup menarik di indeks kita sendiri teman-teman. Dan net foreign buy-nya hari ini masih ada di saham BBRI teman-teman ya. Jadi ini menguatkan analisa saya bahwa mungkin minggu-minggu selanjutnya indeks akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Dan September pun juga akan segera berakhir teman-teman, di mana September sendiri sering sekali terjadi penurunan yang drastis ya di indeks sendiri teman-teman. Dan September akan segera berakhir, jadi potensial menurut saya indeks akan segera bullish teman-teman ya. Dan kenaikan hari ini ditopang oleh sektor-sektor batu bara teman-teman ya. Batu bara hari ini terjadi inflow yang cukup besar teman-teman ya. Terjadi inflow yang cukup besar, dimana itu menurut saya juga cukup menarik ya untuk indeks kita sendiri teman-teman ya. Sudah siklusnya saham-saham batu bara itu naik teman-teman, sudah siklusnya. Oke, dan saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham Indika Energi atau Indi. Ini salah satu saham batu bara yang menarik teman-teman ya, yang menarik. Dan juga Adaro, ITMG juga masih oke teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart teman-teman ya, dari segi chart hari ini mengalami kenaikan 11,23% dengan volume yang signifikan teman-teman ya. Dan di sini ada pola double bottom ya. Di sini bottom pertama, di sini bottom kedua, di mana target kenaikan sudah tercapai hari ini teman-teman. Ya, target kenaikan sudah tercapai hari ini. Jadi menurut saya ini masih menarik ya, Indika Energi sendiri masih menarik, walaupun ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu teman-teman. Dan sekarang pun di sini sudah berada tepat di resistennya teman-teman ya. Tepat plus di resistennya, dan menurut saya ini masih oke, walaupun ada kemungkinan untuk terjadi koreksi terlebih dahulu teman-teman ya. Dan kalau mengalami koreksi terlebih dahulu, buat teman-teman yang belum entry itu kesempatan untuk buy on weakness teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk Indika Energi. Kemudian saham kedua yang akan saya analisa adalah saham Antam atau Aneka Tambang. Nah, kalau Antam sendiri ini udah pernah saya bahas sebelumnya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi chart ini, sideways-nya ini ya, pola sideways-nya ini belum mampu di break ke atas teman-teman ya, belum mampu di break ke atas, dan sekarang sedang berada di support areanya teman-teman ya. Nah, kalau kita tarik sebuah garis ya dari low-nya ini ke low-nya ini teman-teman, dan juga dari high-nya ini ke sini, ini terlihat membentuk pola seperti descending triangle yang sangat panjang teman-teman ya. Descending triangle yang sangat panjang. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, menurut saya di area-area sekarang ya, menarik untuk dicicil hingga 2200 teman-teman, hingga ke 2200.
Nah, 2200 kalau close di bawah itu teman-teman stop dulu ya, stop dulu. Kemudian kalau ini pola sideways-nya yang panjang ini di break ke atas, maka besar potensi Antam ini akan ke 3200 ya untuk Antam ini. Nah, sebaiknya buat teman-teman yang nyangkut ya, yang nyangkut misalnya nyangkut ya, yang nyangkut di atas yang sudah cukup dalam nyangkutnya teman-teman, sebaiknya perhatikan level ini ya, 2200 sampai 2130-an lah. 2200 sampai 2130-an itu area area pantulan menurut saya teman-teman, area pantulannya. Nah, kalau itu dijebol apalagi dengan volume akan lebih baik untuk cut loss terlebih dahulu teman-teman ya, karena itu menurut saya kalau lihat 2130 sampai 2200-nya itu dijebol teman-teman, apalagi dengan volume yang besar, maka potensi penurunannya akan lebih dalam lagi untuk Antam teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya sih ini pertahanan yang cukup kuat ya untuk Antam itu sendiri teman-teman. Jadi menarik untuk diperhatikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi area pantulannya teman-teman ya. Jadi turun dulu ke sini kemudian mantul ke atas. Mudah-mudahan terjadi seperti ini teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Antam. Kemudian saham berikutnya adalah saham BRIS atau BRI Syariah. Bukan BRI Syariah lagi ya. Ini sudah jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara tren ya, ini masih konsolidasi teman-teman. Trennya masih sideways sama dengan Antam, dan di sini masih konsolidasi. Kalau kita tarik sebuah garis di sini membentuk sama ya dengan Antam tadi teman-teman, membentuk pola descending triangle, tapi ini descending triangle yang kecil teman-teman. Dan sekarang sedang berada di area resisten trendline kecilnya ini teman-teman ya. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan teman-teman, jika BRIS ini mampu break dari 2200 ya. Jika break 2200 teman-teman boleh spek buy dengan target pertama itu di 2500. Jadi kalau BRIS ini menurut saya masih layak untuk kita perhatikan teman-teman. Kalau kita lihat dari segi volume ini belum menarik ya, belum ada volume gede yang masuk ke saham ini teman-teman. Oke, itu saja untuk BRIS. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGII atau Aneka Gas Industri. Nah, AGI ini udah pernah saya bahas teman-teman ya, udah pernah saya buatkan trading plan. Di sini apa dulu lah ya. Nah, ya ini menurut saya cukup menarik ya untuk AGI ini sendiri teman-teman. Dimana sebelumnya sudah resisten, kemudian koreksi dulu ya, koreksi volumenya tipis ya. Jadi menurut saya ini ada potensi untuk di break ke atas teman-teman ya. Ada potensi untuk di break ke atas. Nah, buat teman-teman yang udah berada di bawah teman-teman ini hold aja teman-teman ya. Masih layak untuk di hold. Nah, stop loss-nya itu teman-teman bisa pasang di bawah low-nya ini, di bawah low 1360. Untuk trailing stop-nya teman-teman bisa set di bawah 1360. Nah, buat teman-teman yang baru entry, menurut saya kalau entry di harga sekarang tanggung ya teman-teman. Ini sudah dekat resisten, jadi teman-teman bisa buy on breakout jika AGI ini mampu break dari 1435 teman-teman ya. Jika AGI mampu break dari 1435, teman-teman boleh spek buy dengan target kenaikan ke 1600. Oke, itu saja untuk AGI. Kemudian saham berikutnya adalah saham Friend. Nah, Smartfren ini sendiri hari ini mengalami penurunan hampir 3%-an teman-teman ya, hampir 3%-an. Dan kalau kita lihat chartnya ini nggak menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat chartnya ini nggak menarik. Di sini terus membentuk lower low, di sini membentuk lower low. Nah, pertahanan terakhirnya ada di sini teman-teman, ada di area 113 sampai 114. Nah, kalau ini dijebol ya, kalau ini dijebol maka ada potensi friend ini akan ke sekitaran sini teman-teman, ke sekitaran 100, area 100 ini.
Jadi ini kita apa namanya, buat teman-teman yang baru mau entry ya, kita bisa tunggu pantulan di hari sini. Kalau terjadi pantulan, teman-teman boleh spek buy ya. Kalau nggak mantul ya malah ini dijebol, apalagi dijebolnya dengan volume ya. Sebaiknya teman-teman tunggu di bawah, teman-teman di sekitaran area 100 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk friend. Kemudian saham berikutnya adalah saham BABP atau Bank MNC. Ini hari ini ARB teman-teman ya. ARB, analisa saya sebelumnya di sini salah teman-teman, salah total. I think before ya, saya pikir BABP ini nggak akan jebol 318 karena ini kan apa namanya, harga tebus rak isunya teman-teman ya, tidak akan jebol 318. Di sini saya sarankan untuk cicil slot-slot dulu waktu beberapa hari yang lalu, dan malah turun teman-teman ya, malah turun. Dan hari ini ARB dengan volume 2 hari ini ada broker YU yang distribusi signifikan teman-teman, distribusi signifikan. Nah, pertahanan terakhir untuk BABFT di sini ada di area sini teman-teman ya, ada di daerah sekitaran 256 sampai 276. Sekitaran 256 sampai 276 itu jadi area pertahanan terakhir ya untuk BABP. Nah, kalau itu dijebol teman-teman, maka potensinya bisa saja ke 200 ya untuk BABP ini sendiri teman-teman. Apalagi kalau jebolnya dengan volume itu bisa saja ke sekitaran sini ke 200 untuk BABP ini sendiri teman-teman. Jadi bisa kita perhatikan apakah dia akan mantul di sini. Kalau di sini mantul, teman-teman boleh spek buy, dan apa namanya, perdagangan R-nya itu akan berakhir pada tanggal 27 September 2021 teman-teman, atau hari Senin yang akan datang. Itu perdagangan R-nya itu akan selesai. Jadi bisa perhatikan hari itu teman-teman ya, bisa perhatikan hari itu. Mungkin itu akan jadi area pantulnya sama dengan BBRI teman-teman ya. Sama dengan BBRI, sebelum perdagangan R-nya berakhir kan BBRI terus turun tuh. BBRI terus turun, kemudian pas perdagangan R-nya berakhir malah naik ya. Mungkin akan sama terjadi seperti itu, bisa, tapi kita harus berjaga-jaga teman-teman ya. Kalau ini jebol sih menurut saya, apalagi sampai close di bawah ini ya, di bawah 256 lah ya, apalagi sampai close di bawah 56, itu menurut saya sih kurang menarik ya untuk BABP ini sendiri teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nyangkut di bawah di sini ya, waktu itu kan saya sarankan slot dulu di sini ya, slot dulu karena mulai ada akumulasi. Nah, buat teman-teman yang udah buy di sini, kalau close ini apa namanya, sebaiknya cut dulu ya. Kalau close di bawah 256 sebaiknya cut dulu teman-teman. Ini apa namanya, negatif ya, tone-nya negatif. Kalau close di bawah 256 tone-nya negatif, maka teman-teman bisa perhatikan area 200, kemudian area sini. Area 200 yang pertama, kalau ini dijebol ya. Kalau supportnya ini dijebol, teman-teman bisa perhatikan area 200, kemudian area ini teman-teman ya, area 150. Nah, ini dua area yang menarik untuk diperhatikan kalau supportnya ini dijebol teman-teman. Kalau di sini terjadi pantulan, teman-teman boleh spek buy ya. Kalau di sini terjadi pantulan, teman-teman boleh spek buy dengan target ke sini dulu ke 350-an. Oke ya, itu saja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman ya.